Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Sampai penjelasan tentang maksiat badan, sampai perkataan muallif wa tanjisul masjid. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa tanjisul masjidi, di antara hal atau di antara macam perbuatan maksiat badan adalah menajisi atau menjadikan najis masjid. Banyak halnya dengan air kencing, dengan darah, atau dengan hal-hal lain yang merupakan suatu najis. Wa taqdhiruhu walau bi tahirin, begitu juga menjadikannya jijik, artinya mengotori najis dengan sesuatu yang menjijikan meskipun tidak najis, seperti ngeludah di masjid, seperti buang ingus di masjid. Dia mengotori masjid dengan sesuatu yang menjijikan. Apapun itu sesuatu yang menurut akal atau menurut tabiat yang sehat, sesuatu yang menjijikan, maka haram untuk mengotori masjid dengan hal tersebut. Terus wattahawunu bil haji ba'dal istita'ati, mengulur-ulur melakukan atau menunda-nunda dari melakukan haji, ibadah haji ba'dal istita'ati, setelah dia mampu untuk berangkat, ila an yamuta, sampai dia mati. Jadi kemarin sudah kita singgung bahwa ibadah haji adalah wujub muwassa', artinya wajib yang memiliki suatu kewajiban yang memiliki waktu yang luas. Orang misalkan tahun sekarang dia mampu untuk berangkat haji, memiliki perbekalan dan seterusnya, boleh orang menundanya tahun depannya, boleh orang menundanya tahun depannya lagi. Tapi kapan orang terjatuh ke dalam maksiat ini? Ketika dia mati dalam keadaan belum melakukan ibadah haji, padahal di dalam umurnya dia telah mampu untuk melaksanakan haji. Terus walistidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi, memberikan hutang, ngutangin bagi orang yang tidak ada harapan untuk melunasi hutang tersebut. Dari segi zahir, artinya dari segi zahir orang tersebut tidak akan mampu untuk melunasi hutang, maka haram bagi seseorang untuk menghutangi orang tersebut. Misalkan orangnya nggak punya pekerjaan, nggak punya harta yang sekiranya dia mampu untuk membayar hutang tersebut, udah gitu nggak punya pekerjaan, artinya nggak ada kemungkinan orang tersebut untuk mengembalikan hutang atau membayar hutang tersebut. Jadi haram bagi orang tersebut, orang untuk menghutangi terhadap orang yang seperti demikian posisinya. Paham itu?
Walam ya'lam da'inuhu bidzalik, dan tidak mengetahui orang yang memberikan hutangnya akan hal itu. Paham itu meminta hutang bagi orang yang tidak mampu untuk membayar. Berbeda kalau halnya yang memberikan hutang tersebut tahu keadaannya. Artinya orang misalkan dia nggak punya pekerja, diceritakan sebelum dia ngutang. Bahwa keadaannya begini, nggak punya hutang, nggak punya uang, begini, nggak punya pekerjaan, begini. Kemudian dihutangin, maka boleh. Tadi yang pertama penjelasannya adalah orang nggak boleh meminta hutang, meminjam hutang, meminta hutang yang mana dia berhutang yang mana dirinya itu tidak mampu untuk membayar. Paham nggak? Jadi kalau orang nggak mampu, secara zahir dia nggak mampu, dirinya nggak punya harta, dirinya nggak punya pekerjaan, dirinya nggak punya keahlian, luntang-lantung, pengangguran, nah nggak punya uang, maka nggak boleh ngutang. Artinya apa? Karena dia tidak ada sesuatu yang dohir, dari mana dia bisa melunasi hutang tersebut, gitu loh. Berbeda kemudian kalau dia ngadu misalnya ke orang kaya, Pak saya nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya ini, mau ngutang, bisa nggak? Dikasih, boleh kalau kayak gitu. Paham itu? Wa adamu ingzaril mu'sir, kemudian tidak mau menolong artinya tidak mau menolong dengan memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang dihutangi. Nah, itu al-mu'sir, yang kesusahan. Makanya jangan ngutang lah, liur. Bagian orang-orang sekarang begitu. Jangan tuman. Dagang aja. Dagang itu bagian dari berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Susahnya dahulu, senangnya kemudian. Gitu, bisnis, membangun bisnis. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Susahnya dahulu, senangnya kemudian. Kalau senangnya di depan, susahnya di belakang, apa itu namanya? Kredit. Yang kredit. Karena kredit dapat barang dulu, susahnya belakangan. Semoga Allah jauhkan kita dari kredit. Aduh. Orang menganggap ya mindset sih, kembali ke mindset. Kembali ke pola pikir. Bahwa melihat kredit adalah sesuatu yang biasa. Karena dianggap biasa. Orang katanya
Apa-apa zaman sekarang mau dikreditin, HP dikreditin. Mau ganti HP nggak mau. Beli aja tuh ganti HP-nya kredit bisa sekarang. Ya begitu. Aduh. Janganlah pusing. Cukup hidup di dunia mah, tinggal orang kalau udah punya tempat tinggal, artinya tempat yang buat dia berteduh. Kalau udah punya kendaraan, punya sesuap nasi untuk mengganjal perutnya, seolah-olah sudah memiliki dunia. Punya tempat bantal untuk tidur, punya sesuap nasi untuk mengganjal perut, punya kendaraan yang layak, seolah-olah udah memiliki dunia. Ya, apalagi yang dicari dari dunia ini? Tapi ya begitu, namanya nafsu adalah rakus. Udah kredit ini mampu bayar, kredit lagi. Udah habis umurnya mikirin kredit. Habis umurnya dia mikirin tagihan kreditan. Motor kredit mobil tinggal 5 bulan lagi. Ambil kredit lagi, nambah 3 tahun lagi. Habis. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu ruginya sangat besar. Orang misalkan ambil kredit motor 35 juta dengan total semuanya 35 juta, jarak bayarnya 3 tahun. Itu motor kalau dijual 3 tahun kemudian ketika dia lunas itu akan dapat paling setengah harga dari harga cash, katakan 10 juta. Rugi berapa dia? Terus, jadi ya sudahlah. Wabadlul mali fil ma'siyah. Kemudian mengeluarkan uang di dalam perbuatan maksiat. Mengeluarkan uang di dalam suatu kemaksiatan, seperti misalkan bayar organ tunggal, nyewa organ tunggal dibayar, itu maksiat. Tentunya di dalamnya karena ada alat-alat musik yang diharamkan. Atau segala hal yang di dalamnya orang mengeluarkan uang untuk mendapat suatu hal yang diharamkan, hukumnya haram. Nyewa ya alat musik yang diharamkan, haram. Terus walistihanatu bil mushaf, menyepelekan Al-Qur'an. Apa disitani? Ya, tidak mengagungkan Al-Qur'an. Wa bikulli ilmin syar'iyyin, begitu juga tidak mengagungkan terhadap ilmu syariat. Wa tamkinus sabiyyil mumayyiz minhu,
Atau di antara bentuk contoh tidak mengagungkan terhadap Al-Quran juga memperbolehkan anak kecil yang sudah tamyiz dari mushaf. Misalkan contohnya seperti menyuruh anak kecil yang sudah tamyiz mengambilkan mushaf, bukan tujuan untuk dia. Misalkan orang tua udah mager posisi wena gitu. Nah, ambilin Al-Quran, ibu mau baca. Enggak boleh kalau seandainya anak kecil yang sudah tamyiz tersebut sudah kalau tidak memiliki wudu. Sebenarnya anak kecil yang sudah tamyiz itu boleh pegang Al-Quran tanpa wudu sekalipun kalau seandainya dengan tujuan untuk belajar dia. Selain itu nggak boleh. Makanya tadi nggak boleh orang tua menyuruh anaknya mengambilkan Al-Quran, sedangkan posisi anaknya itu dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan hadas, muhdis. Paham itu? Terus wa taghyiru manaril ardi, merubah batasan tanah. Baina milkihi wa milki ghairihi, antara milik dia dengan milik orang lain. Jadi patoknya, batasnya digeser. Masukin tanah tetangga menjadi milik dia, haram. Wa tasarrufu fi syari'i bima la yajuz, kemudian mempergunakan jalan yang dilewati dengan sesuatu yang tidak boleh, artinya membahayakan orang yang lewat. Makanya nggak bagus sebenarnya itu motong jalan untuk acara dan seterusnya. Bikin gejlogan, polisi tidur yang membahayakan. Terus artinya yang membahayakan. Polisi tidur ada sekarang, sembarang orang begitu masang polisi tidur. Karena PDW bahayain orang. Wasti'malul mu'arifi ghairil ma'dzuni lahu fihi. Kemudian mempergunakan barang pinjaman untuk sesuatu yang tidak diizinkan. Minjem baju, bajunya jadiin keset, misalkan gitu. Itu artinya apa? Mempergunakan barang pinjaman di dalam sesuatu yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Orang ngasih minjem baju itu tujuannya untuk apa? Untuk dipakai. Kalau seandainya dipergunakan untuk sesuatu yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka haram. Paham itu? Misalkan lagi contohnya, minjem baju seminggu, dia bablas sebulan 2 bulan, kalau nggak ditagih nggak dibalikin. Ada yang begitu, minjem kalau nggak ditagih nggak dibalikin. Jangan begitu. Kalau minjem sehari ya udah balikin sehari, kalau minjem seminggu ya udah balikin seminggu. Terus au a'arahu li ghairihi, atau
meminjamkan barang pinjaman terhadap orang lain. Misalkan si Aul minjem baju dari si Yaya, nggak boleh Yaya minjemin baju yang dia pinjam terhadap orang lain. Paham? Artinya apa? Dia meminjamkan barang yang dia pinjam dari orang lain kepada orang lain. Si Aul minjem baju dari si Yaya, atau gimana? Kebalik tadi. Yaya minjem baju dari si Aul, kagak muat. Yaya minjem baju dari si Aul. Berarti apa? Dia mengizinkan baju tersebut dipakai. Nah, si Yaya nggak boleh meminjamkan baju yang dipinjamnya itu terhadap orang lain. Apapun itu, contohnya baju atau pulpen atau apapun itu. Paham itu? Sekalipun sesama teman, itu mah biasa udah, maksudnya apa? Udah si Aul mah biarin aja, nanti juga nggak apa-apa. Gitu kan? Terkadang kan gitu, nganggap enteng sesama teman. Bilang dulu, bilang dulu. Ini kalau mau gitu, nanti Zia datang. Si Aul, minjem baju yang dipakai si Yaya, maksudnya yang dipinjemin sama Yaya, boleh nggak? Boleh, baru bisa ngambil. Paham? Jadi kalau minjem sembarang langsung ke dia nggak boleh, dan dia juga nggak boleh minjemin. Paham? Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanya? Ini udah. Gimana persiapan? Udah